Kabut asap masih sulit dipadamkan. Hingga hari ini dari data Kementerian Sosial, 19 warga meninggal dunia akibat terpapar asap pekat. Sementara menurut BNPB, lebih dari 500.000 orang terserang ISPA dan 43 juta penduduk dikepung udara tercemar partikulat berbahaya. Untuk mencegah korban bertambah, pemerintah berencana mengevakuasi warga dari daerah-daerah yang terkena dampak kabut asap. Lalu bagaimana proses evakuasi ini nanti berjalan? Apa saja persiapan yang sudah dilakukan dan yang utama, kapan evakuasi akan dilaksanakan? Pemirsa, untuk mengulas masalah ini telah hadir di studio Menteri Kesehatan Nila Muluk, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Herman Hairon, dan Manajer Kampanye Walhi Zenzi Suhadi. Halo, selamat malam Ibu Nila, selamat malam Pak Hairon. Selamat malam. Baik, pemirsa, Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021 529 00311 atau 021 529 00308 dan SMS di nomor 0811 833 5551. Dan Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Sejak 1 Juli hingga 28 Oktober 2015, korban kabut asap terus berjatuhan. Menteri Sosial mengungkapkan hingga 28 Oktober, 19 orang dilaporkan meninggal dunia. Dan dari catatan BNPB, lebih dari 500.000 orang menderita ISPA, sementara jumlah warga yang terindikasi terpapar kabut asap jumlahnya tak kurang dari 43 juta jiwa. Tak hanya di Indonesia, kabut asap juga membuat kualitas udara di negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura memburuk. Baik, langsung saja kita sapa Ibu Nila. Ini sejak bencana kabut asap melanda kita, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu kami dari Kementerian Kesehatan tentu turut prihatin dengan keadaan musibah yang terjadi dengan adanya tentunya api yang membuat asap yang berakhir pada kesehatan masyarakat. Dan tadi dikatakan juga ada korban yang terjadi kena asap. Tentu kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Tentu apapun yang sudah terjadi kita harus tentu mengatasinya. Terutama tadi juga dikatakan dampaknya terkena adalah ISPA yang begitu tinggi atau begitu banyaknya masyarakat terkena. Kami memang sebenarnya sudah jauh bentuk bekerja untuk mengatasinya. Catatan dari tentu laporan yang kita sudah lakukan sejak pertengahan Agustus kita sudah mulai memotivasi untuk semua pemerintah daerah untuk membantu. Sebenarnya dengan asap ini pertama-tama kita harus cegah untuk tidak masuknya partikulat itu ke dalam mulai dari hidung sampai ke paru-paru, yaitu dengan kita memberikan masker. Jadi masker dalam hal ini memang untuk menahan agar partikulat tersebut tidak masuk. Ini maskernya itu harus khusus atau sebenarnya kan masyarakat mungkin mereka kurang paham jadi akhirnya membeli masker yang tersedia di mungkin di tempat-tempat seperti apotek dan mungkin supermarket. Sebenarnya intinya masker itu kan mau menahan partikulat yang tadi saya katakan debu untuk masuk ke dalam hidung. Partikulat untuk asap ini tergantung tentu besarnya beda dengan virus yang akan masuk. Di sini tentu partikulat debu ini sebesar 10 mikron. Jadi sebenarnya masker itu seperti masker yang kami berikan untuk ke masker kesehatan itu untuk partikel-partikel yang sebesar 10 mikron itu bisa tertahan. Nah, jadi kalau memakai yang diributkan meminta N95 bisa saja itu pori-porinya lebih kecil lagi. Itu lebih banyak sebenarnya untuk menahan virus. Jadi itu besarnya pori-pori 0,3 sehingga kalau partikel yang begitu besar menempel di masker ini sehingga kita untuk mendapatkan udara agak sukar. Karena itu untuk masker itu diminta untuk tidak terlalu lama dipakai, dibuka supaya ada juga udara yang masuk. Itu sebenarnya. Tetapi juga harus fittingnya harus benar. Jadi kalau dipakainya tidak tertutup dari bawah tetap masuk udara ya sebenarnya sama saja. Jadi artinya memang demikian. Jadi memang masker ini sebenarnya hanya untuk menahan, mengurangi, meminimalkan partikulat yang masuk. Karena nanti mereka akan membuat iritasi kepada saluran pernafasan kita baik dari mulai hidung sampai tentu ke dalam paru-paru. Oke, lalu selain memberikan masker, apalagi yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya,
Kedua, kita memang harus memperhatikan indeks pencemaran udara ini, atau kita sebut ISPU, jadi indeks standar pencemaran udara. Itu normalnya 0 sampai 50. Di atas 0 sampai 50 itu kita meminta agar bayi atau anak-anak yang betul-betul ringkih, jadi anak kecil ini, untuk kiranya mereka tidak berada di luar. Jadi mereka untuk di dalam ruangan. Kemudian di bawah 200 itu kami meminta Kementerian Pendidikan agar tentu tidak mensekolahkan anak-anak SD untuk SMP untuk ke sekolah. 300 mungkin sudah dewasa atau mahasiswa, 400 itu sudah seluruh masyarakat sebaiknya tidak terpajan dengan udara di luar. Tetapi tentu kami tidak mengatakan tidak boleh keluar, boleh, tapi tadi pakai masker. Kemudian kedua, dalam arti juga jangka panjang, jangka waktunya. Artinya kalau 24 jam di luar ya itu memang tidak diperkenankan. Tapi kalau sebentar dan memakai masker, dan kita juga menjaga fisik tadi, banyak minum air, makan buah-buahan yang menjadi membuat fisik kita menjadi lebih sehat, tentu masih bisa. Tetapi kalau anak-anak sekolah, saya kira lebih baik kita tidak masuk sekolah. Oke, makanya sebagian besar yang daerah yang terkena dampak ini meliburkan sekolah-sekolahnya karena dipikirkan untuk kesehatan anak itu. Untuk kesehatan anak itu. Tapi sekarang tadi dengan adanya tentu koordinasi di bawah Menko Polhukam, di mana kita tentu semua dalam hal ini, termasuk tentu yang di bawah Menko PMK, Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial, Menteri Pendidikan juga mengatakan kita bisa sekolah, tetapi ditutup ruang sekolah itu tadi yang dikatakan kita membuat shelter atau rumah singgah. Jadi sekolah itu sendiri sebenarnya bisa dijadikan shelter. Bisa, ya? tapi dengan jendela yang terbuka itu semua ditutup. Jadi ditutup, tapi tidak tutup mati ya. Artinya kalau mau ditutup sebagai plastik, sebagian masih ada tentu ditutup dengan kain. Tapi kalau kita usul dari kesehatan, kain itu juga basah sehingga menahan partikel-partikel tadi. Oke. Jadi supaya udara masih tetap masuk ya. Informasi-informasi seperti ini apakah juga sudah disampaikan kepada masyarakat? Karena kalau misalnya dari perkembangan data yang kita ketahui kan jumlahnya semakin banyak yang terpapar. Apakah kemudian mereka juga sudah diinformasikan untuk menjaga diri sendiri gitu untuk meminimalisir? Kalau kami dampak? dari Kementerian Kesehatan, saya katakan tadi kita sudah jauh lebih lama ya untuk mengerjakan. Kami juga meletakkan promosi atau penyuluhan di sini, dan kemudian sudah meletakkan leaflet-leaflet dan juga memberitahukan. Tetapi kita mengetahui bahwa negara kita ini begitu besarnya, geografis begitu jauh, dan tentu kebakaran ini seperti misalnya di Jambi itu dekat kota Jambi betul, tapi ada di daerah Muara Bungo dan Kabupaten Tebo kalau nggak salah. Jadi artinya itu memang berbeda. Seperti Kalimantan di tengah itu Palangkaraya, tapi yang lebih berat di daerah Pulang Pisau itu. Oke, nah saya ke Pak Herman terlebih dahulu. Ini Pak Herman, dari penjelasan Ibu Nila tampaknya sudah banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi menurut Anda apakah itu sudah cukup untuk dalam rangka menyelamatkan masyarakat kita dari dampak asap ini? Saya kira ini yang memang agak berat ya, terhadap upaya yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan Bu Menteri. Tentu kita juga memberikan apresiasi. Artinya pemerintah juga bekerja keras untuk itu. Tetapi memang dampak yang ditimbulkan ini sangat luas, sangat besar, dan berimplikasi terhadap jumlah masyarakat yang begitu besar. 43 juta untuk ditangani secara mendadak seperti ini, saya kira juga ini sesuatu hal yang berat gitu ya. Dan yang kedua, bahwa sampai sekarang titik api terus menyebar ke arah timur gitu ya. Tadi kami mendapatkan laporan dari Persaki misalkan, yaitu sudah hampir 3 juta. Padahal di awal Oktober lalu kami mendapatkan laporan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu posisinya di 1,7 juta hektar. Nah kalau sekarang sudah mulai merembet ke yang lainnya, tentu juga konsentrasi pemerintah juga akan terus berupaya untuk memberikan satu solusi, baik dari sisi kesehatan, sisi pendidikan. Yang lebih penting sebetulnya ini Bu Menteri, bahwa ketika kemudian bahwa masyarakat di sana itu terganggu oleh paparan kabut asap, juga terganggu perekonomiannya. Jadi mana mungkin masyarakat mampu untuk tadi bernutrisi tinggi, vitamin yang tinggi untuk menjaga stamina, agar memang tidak tidak mengganggu kesehatannya. Pada sisi lain, bahwa durasi waktu yang menimpa masyarakat ini sudah sangat panjang gitu ya.
Di Riau, di Jambi ini sudah hampir 3 bulan Dan mungkin berlalu. sebenarnya juga dari tahun-tahun sebelumnya mereka juga sudah mengalami hal serupa ya, terutama di daerah-daerah yang paling parah seperti di Betul. Riau gitu. Artinya tahun 2007 misalkan, itu kan juga parah ya. Namun saya kira pada waktu itu dalam waktu paling lama 1 bulan ya. Kemudian tahun 2013 juga grafiknya naik lagi. Ya. Tetapi juga hanya 3 minggu pada waktu itu juga selesai gitu ya. Nah memang situasinya berbeda, tantangannya berbeda saya kira dengan saat ini karena luasan yang terbakar begitu masif. Oke. Saya justru ini akan menggali, sepertinya memang ini pembukaan lahan perkebunan yang tidak menggunakan sistem yang baik. Sehingga akhirnya ini mengakumulasi menjadi sebuah bencana yang saya kira kita tahu bersama saat ini bisa menimbulkan banyak aspek yang dirugikan dengan ini. Untuk itu kami tadi sudah menyerahkan dokumen kepada pimpinan DPR. Tentu ini mohon dipahami oleh pemerintah, pembentukan pansus juga adalah untuk membantu. Jadi jangan ada interpretasi lain dari pansus yang kami bentuk di DPR, karena ini adalah untuk membantu. Karena bagaimanapun Menkes juga anggarannya terbatas. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup terbatas, BNPB terbatas. Nah, bagaimana untuk bisa memberikan dorongan pada ketersediaan anggaran, baik untuk pusat maupun daerah. Mumpung ada DPR yang sedang membentuk pansus, kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan? Apakah hambatan-hambatan yang kira-kira kemudian harus dihadapi saat ini dan bisa kemudian mungkin dibantu ke depannya? Ya, saya kira kemarin kami kebetulan pergi dengan Pak Menko Polhukam, Pak Pangap, Kapolri, dan juga Ketua DPR dari Pak Setia Novanto juga melihat sendiri apa yang terjadi. Memang apa yang dikatakan Bapak memang tidak mudah. Tadi saya juga mengatakan ini geografis yang begitu sulitnya. Kami pun untuk menembus dari tentu kapal terbang, betul saya akui Pak, juga ekonomi ini akan sangat terganggu. Karena sempat di Palangkaraya itu di daerah sungainya itu sama sekali tidak bisa terlihat. Berarti nelayan-nelayan itu juga tidak bisa bekerja. Dan kemudian kedua pada waktu kemarin juga mau ke Jambi pun kita dengan asap yang begitu tebal, tidak bisa kapal terbang masuk ke sana. Oke. Jadi Maaf saya potong, dari dialog kami kemarin dengan BNPB dikatakan di situ ada permasalahan koordinasi, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, apakah dari pihak Kementerian Kesehatan juga mengalami hal serupa, misalnya untuk dalam rangka mendistribusikan masker dan lain-lainnya? Ya, kami tentu mempunyai betul. Jadi antara pusat tentu kami mempunyai kepala dinas kesehatan di setempat. Kami tentu bersama-sama. Tadi dikatakan pertama-tama kita minta Pemda mengatasi lebih dahulu atau Kadinkes ini mencoba mengeluarkan tentu stok dari mereka dulu. Kemudian ini tambah berat, tentu kami pusat ikut campur. Jadi kalau total kami sudah memberikan bantuan itu sampai 38,4 ton. Masker, obat-obatan, makanan tambahan. Tadi Bapak katakan bagaimana mau makan. Tentu juga kami memberikan makanan tambahan baik untuk ibu hamil dan anak-anak, Pak. Jadi memang kita coba tentu semaksimal mungkin. Tetapi tadi dikatakan bahwa memang anggaran akan terbatas. Tentu hal ini jelas. Anggaran terbatas. Jadi satu mungkin ya, memang Menteri Kesehatan dihadapkan kepada persoalan bukan kuantitas masyarakat yang terkena itu sangat luas, tapi durasi waktu yang panjang pun ini sebetulnya menguras berbagai energi gitu ya. Dan tentu akar utamanya adalah di pembakaran ini yang harus dihentikan. Gitu. Tetapi juga ada proses recovery ini yang harus dipikirkan juga. Akan kita bahas lagi nanti lebih detail Pak, terutama juga dengan terkait dengan rencana evakuasi warga yang terkena paparan asap. Nah ini kita akan bahas nanti, pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali untuk Anda.